Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di RB Channel. Teruntuk buat yang suka dengan video-video di RB Channel, silahkan subscribe. Dan teruntuk buat yang tidak bisa, silahkan ketikkan pendapatnya di kolom komentar di bawah. Ulasan kali ini yaitu cara mengatur keuangan usaha jadi mudah. Ingin memulai membuka usaha toko kelontong? Perhatikan cara ini untuk meningkatkan omset, desain, penataan, dan modal usaha grosir. Hadirnya minimarket dengan sistem swalayan kini lebih populer dibandingkan dengan toko kelontong. Padahal harga jual toko kelontong lebih murah dibandingkan swalayan. Ingat, saya ulangi, harga jualan toko kelontong itu lebih murah dibandingkan swalayan. Ada sebuah tanda tanya. Apa yang membuat toko kelontong ditinggalkan? Pernahkah memperhatikan sistem toko kelontong sejak dahulu hingga saat ini? Sebenarnya tak ada perbedaan yang mencolok. Kurangnya inovasi yang membuat mereka ditinggalkan. Tidak ada salahnya jika ingin berbisnis di bidang ini, namun harus menyiapkan inovasi dan strategi bisnis yang lebih segar untuk bersaing dengan toko swalayan. Sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya memahami terlebih dahulu cara dasar usaha toko kelontong sebagai berikut. Bagi calon penjual, berikut ini adalah 7 hal yang paling mendasar yang dapat dipelajari untuk mempersiapkan bisnis toko kelontong agar sukses dan mudah berkembang. Saya sebutkan daftar isinya dulu ya. Yang nomor 1, lokasi yang tepat. Yang nomor 2, kenali calon konsumen. Yang ketiga, modal usaha. Yang nomor 4, mencari bahan baku yang murah. Yang kelima, membuat toko yang menarik. Yang nomor 6, memberikan pelayanan yang baik. Yang nomor 7, pembukuan. Dan berikut penjabarannya satu persatu. Penjabaran yang nomor 1 yaitu lokasi yang tepat. Memilih lokasi atau tempat yang tepat. Lokasi menjadi hal paling penting dalam membangun sebuah toko kelontong. Sedikit atau banyaknya pembeli sangat ditentukan oleh letak toko. Toko kelontong biasanya menyediakan kebutuhan pokok untuk rumah tangga. Jadi lokasinya yang paling tepat dan strategis adalah di tengah pemukiman. Lokasi toko yang lebih dekat sangat disukai oleh masyarakat sekitar karena mereka tak perlu berjalan jauh untuk membeli keperluan. Mengatur keuangan usaha tak perlu menyewa ruko karena bisa memanfaatkan rumah sebagai lokasi toko. Dengan begitu, modal yang diperlukan menjadi lebih sedikit dalam memilih lokasi. Perhatikanlah keberadaan kompetitor atau saingan, jangan sampai blunder membangun toko kelontong di samping minimarket. Hal ini dapat menyulitkan kita dalam merintis usaha. Penjabaran yang nomor 2,
Kenali calon konsumen. Mengenali calon konsumen setelah mendapatkan lokasi. Sekarang waktunya untuk mengenal calon konsumen. Konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sebaiknya lakukan survei untuk memastikan barang yang dijual benar-benar dibutuhkan masyarakat. Mengetahui kebutuhan masyarakat, calon penjual dapat segera menghitung besaran modal yang dibutuhkan untuk membeli barang dagangan di awal. Selain survei kebutuhan masyarakat, calon penjual juga harus memastikan tidak ada saingan di lingkungan itu. Persaingan antar toko kelontong cukup berat karena target pasar tidak begitu luas. Keuntungan yang didapat dari bisnis ini tidak langsung berjumlah besar. Jangan lupa untuk melakukan survei terhadap aturan pemerintah terhadap usaha toko kelontong. Dan juga harus mencari tahu besaran pajak yang mungkin dikenakan pada bisnis ini. Penjabaran yang nomor 3, modal usaha. Modal usaha menyesuaikan ketika ingin memulai sebuah bisnis. Sebaiknya gunakanlah uang tabungan. Mengambil kredit usaha dari bank memang tidak salah. Namun, cara ini tidak dianjurkan. Sebab belum dapat memastikan bahwa bisnis yang akan dimulai dapat berjalan mulus atau tidak. Melihat kondisi seperti ini, akan sangat berisiko jika mengambil kredit dari bank. Jika modal yang dimiliki kurang dan terpaksa meminjam dari bank, pilihlah bunga yang paling rendah. Dan juga harus menghitung dengan teliti agar keuntungan yang didapat dari warung kelontong dapat menutup angsuran setiap bulannya. Masih berkaitan dengan modal, pisahkanlah uang menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu uang usaha, sedangkan yang kedua merupakan uang pribadi. Kedua kelompok uang ini memang milik Anda. Namun, sebaiknya memisahkannya untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Penjabaran yang nomor 4, mencari bahan baku yang murah. Mencari bahan baku yang murah setelah modal gas sudah di tangan. Dan inilah saatnya berbelanja barang-barang untuk dijual. Kegiatan ini sering disebut sebagai kulakan. Mencari grosir barang dagangan dengan harga murah menjadi tips memulai usaha toko kelontong yang keempat. Semakin murah harga barang dagangan, akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Harga barang di pasar tradisional biasanya lebih murah dibandingkan dengan toko grosir ternama. Barang yang dijual di pasar pun tak kalah lengkap. Jika ingin menjual beras, sebaiknya beli langsung dari petani dan juga bisa membelinya dari penggilingan. Harga yang didapatkan akan lebih rendah daripada distributor. Untuk meningkatkan minat pembeli, bisa juga menjual beberapa barang dengan potongan harga diskon. Bisa diterapkan untuk barang yang menghasilkan keuntungan paling besar. Ada banyak metode yang dapat dipakai untuk memberi diskon, misalnya potongan harga secara langsung. Pilihan lainnya bisa memberi diskon apabila konsumen telah mencapai batas minimal pembelian.
Cara ini dinilai cukup efektif untuk mengenalkan toko kelontong kepada masyarakat. Penjabaran yang nomor 5, membuat toko yang menarik. Membuat toko yang menarik, pedagang pasti sudah memahami dan membayangkan bagaimana kondisi di toko kelontong. Ada etalase dan barang dagangan yang menggantung di atasnya, kemudian penjual melayani dari balik etalase. Jika ingin memiliki bisnis toko kelontong yang sukses, cobalah untuk melakukan inovasi. Sebaiknya barang dagangan ditata sedemikian rupa agar tampak lebih rapi. Konsumen akan menyukai penataan yang rapi. Selain itu, penjual dan konsumen juga dapat lebih mudah memilih barang. Pisahkan barang-barang jualan sesuai dengan jenisnya. Misalnya ada rak tersendiri untuk berbagai macam gula pasir, teh, dan kopi. Sedangkan barang seperti deterjen diletakkan di tempat berbeda. Tak ada salahnya jikalau meniru display penataan yang biasanya ditemui pada minimarket dan toko swalayan. Letakkanlah barang yang datang lebih awal di bagian depan atau bagian atas. Tujuannya agar barang tersebut dapat terjual lebih awal. Selalu perhatikan tanggal kadaluarsa dari semua produk yang kamu jual. Jangan sampai kamu memberikan barang yang tak layak konsumsi dan tak layak pakai kepada konsumen. Selain berbahaya, konsumen juga bisa pergi apabila melakukan kelalaian hal seperti ini. Penjabaran yang nomor 6, memberikan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan menjadi ujung tombak dari setiap bisnis perdagangan. Orang akan lebih senang berkunjung ke toko yang harga jualnya lebih tinggi, namun pelayanannya ramah. Daripada harga murah saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelanggan. Jika bisa memberikan harga yang lebih rendah serta pelayanan yang baik, mengapa tak melakukan keduanya? Hal yang harus dilakukan berikutnya ada, jangan lupa tersenyum kepada pelanggan yang mampir ke tokomu. Usahakan untuk selalu berterima kasih atas kunjungan pelanggan tersebut. Dengan cara-cara ini, konsumen pun tidak enggan untuk bersikap baik kepada penjual. Kualitas pelayanan yang baik akan menambah penilaian positif terhadap bisnismu. Penjabaran yang nomor 7 yaitu pembukuan. Hal terakhir namun paling penting dalam menjalankan bisnis yaitu pembukuan. Banyak pemilik toko kelontong yang kebingungan dengan arus dana usaha karena tidak memiliki pembukuan toko kelontong itu sendiri. Pembukuan umumnya berisi keterangan tentang jumlah dana yang keluar dari jumlah dana yang masuk. Dengan data ini Anda dapat melacak jejak keuangan dengan lebih mudah. Keuntungan dan kerugian pun dapat ditentukan dengan lebih mudah. Sayangnya banyak orang tidak memiliki pembukuan karena rumit. Untuk itu Anda bisa simak tips mengelola keuangan usaha kecil agar Anda tahu bagaimana cara mengelola keuangan bisnis yang baik. Tenang, sekarang sudah hadir aplikasi Buku Warung. Buku Warung merupakan aplikasi yang membantu para pelaku usaha untuk mencatat pembukuan bisnisnya. Anda bisa langsung unduh aplikasi Buku Warung secara gratis di Play Store. Dan linknya saya tinggalkan di deskripsi. Selain mencatat uang yang keluar dan masuk, aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mencatat utang. Fitur ini akan sangat berguna untuk toko kelontong. Pembeli yang meminta utang memang tak dapat dipisahkan dari bisnis kelontong. Hebatnya lagi, aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengirimkan pesan otomatis kepada pelanggan yang belum membayar utangnya ketika jatuh tempo. Bisnis toko kelontong saat ini masih relevan dan masih cukup menjanjikan. Sudah tidak ragu lagi, bukan? Praktikkan tips memulai usaha toko kelontong di atas
untuk membangun bisnis yang sukses. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.